Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bon Sage dengan dingin berkata, Junior Han, tidakkah kamu ingin menyingkat Nas Chen Sol? Efek terbesar pil surgawi adalah memurnikan akar spiritual bawaan pembudidaya formasi inti, memungkinkan seorang pembudidaya memasuki tahap Nas Chen Sol dengan lebih mudah. Han Li terdiam sesaat sebelum berbalik. Dia menyipitkan matanya dan berbicara dengan tidak percaya, memurnikan akar spiritual seseorang. Anda pasti mengira saya anak kecil. Bagaimana bisa ada obat legendaris yang menantang surga? Hehe, terserah kamu percaya atau tidak. Apakah Anda berpikir bahwa saya telah hidup selama bertahun-tahun dengan bermalas-malasan? Saat itu, saya telah menangkap seorang tetua istana bintang dan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mendapatkan informasi ini. Desas-desus luar bahwa pil ini dapat menembus kemacetan tahap Nas Chen Sol, menyebabkan peningkatan besar-besaran kekuatan sihir seseorang, dan dapat memperpanjang hidup seseorang sepenuhnya salah. Itu telah terbukti ketika seorang master istana bintang secara pribadi mengkonsumsi pil surgawi. Bon Sage dengan tenang melanjutkan, dan karena kamu telah memperoleh Ninekel Ginseng, dengan efek tambahan dari pil surgawi, peluangmu untuk menerobos Nas Chen Sol akan mencapai 40%. Jika Anda menunggu 300 tahun lagi untuk mendapatkan pil surgawi, efeknya akan sedikit berguna saat itu. Hal ini disebabkan oleh proses panjang pemurnian akar spiritual. Ini akan memakan waktu lebih dari 100 tahun agar efeknya berfungsi sepenuhnya. Peluang 40% pada kondensasi Nas Chen Sol. Han Li merasa sedikit gembira. Seolah-olah telah melihat melalui pikiran Han Li, Bon Sage tersenyum dan menambahkan, adapun kekhawatiran Anda bahwa getarannya akan terlalu terlihat, bahkan jika bencana besar melanda, tidak mungkin mereka tahu kecuali mereka melihatnya. Untuk penghalang benar-benar mengisolasi setiap gangguan yang terjadi dari dalam. Mereka juga tidak dapat menggunakan indera spiritual mereka untuk mengamati apa yang terjadi di sini. Kenapa lagi Tilestar Barrier ini begitu terkenal bahkan di era kuno? Dan jika Anda khawatir tentang laba-laba blojade tunggal Anda tidak dapat mengangkat kuali, jangan lupa bahwa saya adalah Tuan Zenithyin. Bahkan sebagai hantu iblis, saya masih mampu memurnikan mayat. Dengan mengatakan itu, Bon Sage segera membuka mulutnya dan meludahkan bola cahaya seukuran kepalan tangan ke arah mayat laba-laba blojade di sebelah altar. Dalam sekejap mata, kabut hijau pekat menyelimuti mayat laba-laba yang dengan cepat menyerapnya. Beberapa saat kemudian, dua bagian laba-laba mulai bergabung bersama, sinar hijau menyala dari titik sayatan, dan laba-laba blojade dengan gemetar berdiri. Meskipun Han Li berhasil mempertahankan ekspresi tenang saat dia menyaksikan, dalam hati dia diliputi keterkejutan. Dunia kultivasi benar-benar tidak kekurangan hal-hal luar biasa. Bahkan ada teknik seperti itu yang bisa memurnikan mayat dalam sekejap. Bon Sage membuat mayat laba-laba berjalan beberapa langkah sebelum dia menoleh ke Han Li dan dengan percaya diri berkata, teknik penyempurnaan mayatku lumayan, ya. Meskipun mayat laba-laba halus tidak akan bertahan lama, dan itu lebih lemah daripada ketika masih hidup. Tidak akan ada masalah mengangkat kuali dengan laba-laba blojade Anda yang masih hidup. Setelah kita mendapatkan harta itu, saya akan memberi Anda semua pil surgawi karena saya tidak membutuhkannya. Juga, saya akan menyerahkan setengah dari harta kuali surgawi lainnya kepada Anda, tetapi kuali itu milik saya. Bagaimana dengan usulan ini? Kata-katamu mungkin sangat indah, tapi bagaimana aku tahu kau tidak akan langsung menyerangku setelah kuali surgawi aman? Bagaimanapun, kultivasi dan teknik Anda adalah seluruh ranah di atas saya. Ketika Bon Sage mendengar ini, dia dalam hati bersukacita. Meskipun nada suara Han Li cukup keras, jelas dia hampir setuju. Sekarang, itu hanya masalah tawar-menawar harga.
Bonsage tersenyum dan buru-buru berkata, Han Li, kamu terlalu rendah hati. Jika tebakanku benar, jika kita bertarung sampai mati, kemungkinannya adalah 50-50. Selain itu, pertempuran seperti itu tidak akan selesai dalam waktu singkat, memungkinkan orang lain untuk kembali. Apakah Anda benar-benar percaya saya begitu bodoh untuk membawa kematian kita berdua? Selama Anda setuju untuk membantu saya mendapatkan harta itu, saya akan menyerahkan formula penyempurnaan ginseng roh 9 kepada Anda sebagai tanda kerja sama tulus. Setelah ini dikatakan, Bonsage membalik tangannya dan melemparkan batu giok putih dengan aura kuno ke arah Han Li. Han Li dengan cepat mengangkat tangannya dan memberi isyarat ke slip batu giok yang mendekat. Dengan kilatan biru, bola cahaya biru menyelimutinya, dengan cepat membawanya ke telapak tangannya. Bonsage menanggapi kehati-hatian Han Li dengan tertawa. Han Li dengan cepat menyapu isi slip giok dengan indera spiritualnya. Meskipun dia tidak punya cukup waktu untuk memikirkan apakah formula pil itu asli atau tidak, itu menyebutkan ginseng roh 9 serta 3 bahan obat tambahan yang belum pernah didengar Han Li sebelumnya. Setelah beberapa pertimbangan, Han Li memasukkan slip giok ke dalam kantong penyimpanannya dan mengangkat kepalanya. Dia dengan tenang menatap Bonsage dan berkata, "Baiklah, aku akan menyetujui persyaratan ini. Ayo segera mulai mengambil kuali." Karena dia telah setuju untuk bertindak, Han Li tidak lagi menunda, karena itu hanya akan memberi musuh mereka lebih banyak waktu untuk kembali. Dia dengan cepat menepuk kantong binatang rohnya menyebabkan laba-laba blojade lainnya muncul dengan kilatan cahaya. "Bagus, kamu membuat pilihan yang tepat." Dengan ekspresi gembira, Bonsage mendekati lubang itu dan memerintahkan mayat laba-laba halus untuk meludahkan jaring di kuali, menyelesaikan persiapannya terlebih dahulu. Han Li mengikutinya, dengan tenang memerintahkan laba-laba blojadenya untuk menembakkan jaring ke kuali surgawi. Bonsage melemparkan beberapa segel ajaib dengan berbagai warna ke laba-laba blojade saat dia memberikan penjelasan, "Ayo cepat. Kami tidak punya banyak waktu. Meskipun saya tidak dapat menggunakan teknik berserking dalam bentuk saya saat ini, saya masih dapat menggunakan teknik tambahan lain yang sedikit lebih lemah." Tiba-tiba, laba-laba blojade memasuki keadaan panik. Terlepas dari cangkangnya yang berwarna merah darah, pancaran cahaya hitam dan hijau yang berbeda terjalin. Han Li mengerutkan kening. Lagi pula, tanpa teknik tambahan ini, laba-laba blojade tidak akan mampu mengangkat kuali surgawi. Dengan kekuatan gabungan dari laba-laba blojade dan mayat laba-laba, kuali itu mulai naik dengan gempa dahsyat dan nyala cahaya biru. Tanpa perlindungan awam King Yi, Han Li hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia buru-buru melemparkan penghalang atribut api di sekitar dirinya dan memanfaatkan lambang badak putih secara maksimal, menenggelamkannya dalam cahaya putih yang terik. Dan untuk lapisan terdalam, dia melepaskan Azure Essence Sword Barrier. Lapisan cahaya biru muncul di dekat tubuh Han Li dengan percikan samar emas bercampur di dalamnya. Adapun Bonsage, ki hijau melonjak dari tubuhnya, menyelimutinya dalam penghalang hantu yang padat. "Aku masih bisa menahan." Meskipun ki glasial yang dingin memenuhi Han Li dengan sensasi yang menusuk tulang, sirkulasi kekuatan penuh dari pedang esensi biru memungkinkannya untuk dengan susah payah menghindari pembekuan. Ini memungkinkan Han Li untuk secara pribadi mengalami kesenjangan besar antara tahap formasi inti dan Nas Chen Sol. Sebelumnya, yang diperlukan hanyalah lambaian tangan King Yi untuk menghasilkan penghalang yang sepenuhnya melindunginya dari hawa dingin. Han Li menghela nafas dan memusatkan sebagian besar perhatiannya pada lubang itu. Perhatiannya yang tersisa terfokus pada Bonsage. Terlepas dari kata-kata Bonsage, Han Li merasa perlu untuk tetap waspada terhadap iblis tua itu. Dengan kekuatan laba-laba blojade dengan suara gemuruh, kuali surgawi mulai perlahan bangkit. Tetapi Han Li merasa bahwa itu sangat lambat dibandingkan dengan upaya terakhir.
Seolah-olah setiap inci yang diangkat membutuhkan waktu yang sangat lama, sangat menjengkelkan Han Li. Jika salah satu iblis tua kembali, itu akan membuat situasi yang mengerikan. Bonsage tampak benar-benar tidak terganggu, tetapi begitu cahaya biru dari lubang tumbuh semakin cemerlang, ekspresi bersemangat mulai muncul di wajahnya. Saat keduanya menatap ke bawah, persepsi mereka tentang berlalunya waktu tumbuh lebih lambat dengan setiap kenaikan kuali surgawi. Sementara itu masih belum diketahui di mana eksentrik Nas Chen Sol telah mengembara, ketidakhadiran mereka mengilhami ketakutan dan kegembiraan dalam pikiran Han Li. Tiba-tiba, Han Li dan Bonsage keduanya melesat ke langit saat api biru telah mencapai bagian atas lubang. Api biru besar telah mekar lagi dan menenggelamkan dunia dalam es biru. Saat Han Li menatap bayangan samar yang terkandung di dalam api es, dia bisa mendengar jantungnya sendiri berdebar. Terakhir kali kuali itu muncul, dia sepenuhnya fokus pada iblis tua dan tidak memeriksa kuali sedikit pun. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk menyaksikan penampilan aslinya dengan matanya sendiri. Meski hanya sebagian yang terekspos, Han Li masih bisa melihatnya. Kuali surgawi memiliki dasar yang rata, 2 pegangan, dan 3 kaki. Dengan tinggi lebih dari 1 meter dan lebar 3 meter, itu tidak bisa dianggap besar. Itu memiliki tutup yang sedikit menonjol yang ditutupi dengan ukiran binatang dan serangga bersama dengan berbagai pemandangan. Meskipun mereka tampak kasar, mereka benar-benar hidup dan memancarkan aura kuno yang liar. Tepat ketika kuali muncul dari lubang, dengungan samar terdengar yang secara bertahap menjadi lebih keras. Pada saat yang sama, api biru yang mengelilingi kuali berkobar sebelum membengkak beberapa kali ukuran aslinya. Setelah awalnya berdiri di dekat lubang, Han Li dan Bonsage mengungkapkan ekspresi terkejut pada waktu yang hampir bersamaan dan meningkatkan jarak mereka dari altar. Seluruh area dalam jarak 30 meter dari altar bersinar dengan cahaya biru redup dan benar-benar membeku. Terlepas dari kedipan kecil api biru di lubang dan gerakan laba-laba merah darah, semuanya telah terbungkus es biru. Seandainya Han Li dan Bonsage lebih lambat, mereka pasti akan dibekukan juga. Pada saat itu, seluruh altar tertutup kubah kristal biru. Han Li terkejut saat melihat pemandangan yang menakjubkan ini dan bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan harta karun dari itu? Han Li menatap pemandangan beku yang luar biasa tanpa tahu harus mulai dari mana. Bonsage menatap api es surgawi dengan ekspresi serius dan berkata, itu bukan masalah. Saya memiliki cara untuk menahan api es surgawi. Api hantu jiwa mendalam saya juga bersifat dingin. Meskipun sama sekali tidak sebanding, saya akan dapat menembus kristal dan memisahkan api dari kuali. Pada saat itu, kamu akan mengeluarkan kuali dari lubangnya. Meskipun suaranya terdengar dingin, Han Li bisa melihat sedikit kegembiraan. Han Li terkejut. Bonsage mengambil inisiatif untuk menangani api biru yang sangat berbahaya dan ingin dia mengeluarkan kuali. Karena ini benar-benar tidak terduga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Bonsage dengan ekspresi aneh. Han Li benar-benar tidak percaya bahwa iblis tua melakukan ini karena kebaikan. Namun, metode ini tampaknya tidak memiliki kesalahan. Mungkinkah lebih berbahaya untuk mendapatkan kuali surgawi? Kecurigaan mulai muncul di benak Han Li. Secara alami, Han Li pasti akan menolak jika Bonsage mengusulkan agar Han Li berurusan dengan api es, dan dia akan mendapatkan harta itu. Dengan pemikiran itu, Han Li hanya bisa setuju. Dia tidak bisa mundur sekarang, jadi satu-satunya pilihannya adalah bergerak maju dengan waspada. Jika ada yang tidak beres saat mendapatkan kuali, dia akan memilih untuk menyelamatkan hidupnya daripada mendapatkan harta itu. Setelah mengambil keputusan ini, Han Li dengan santai mengangguk ke arah Bonsage setuju. Bonsage menanggapi dengan senyum senang.
Dia kemudian melirik api es beberapa kali dengan ekspresi aneh sebelum tubuhnya mulai berputar di udara. Ki iblis mulai berputar di sekitar tubuhnya, menciptakan tornado hijau tua selebar 3 meter. Udara di sekitarnya menjadi kabut tebal yang sebentar-sebentar melepaskan ratapan hantu samar. Angin puyuh kemudian jatuh ke bawah menuju api biru. Sebuah gemuruh besar meletus saat angin puyuh turun, memicu semburan api. Hasilnya adalah pilar api merah dan putih setinggi 40 meter yang berputar di sekitar inti api hijau tua. Itu benar-benar tidak memiliki kehangatan dan malah memberikan kesan yang sangat dingin. Mata Hanli melebar saat dia menatap pilar api yang bertabrakan dengan es biru. Pada saat itu, 3 warna cahaya terjalin menjadi satu, menghasilkan suara gesekan logam yang keras, menyebabkan Hanli mengerutkan kening. Hanli segera mengernyitkan dahinya saat pilar api berhasil secara paksa mengebor jalan lurus menuju pusat api biru. Hanli menjadi gugup saat melihatnya dan dengan cepat menghubungkan kesadarannya dengan laba-laba Blojade. Selama Bonsage benar-benar berhasil memisahkan kuali surgawi dari api es surgawi, dia akan segera memerintahkan Blojade untuk mengerahkan kekuatannya. Akhirnya, pilar api Bonsage berhasil mencapai lubang tersebut. Api biru yang berkedip-kedip dan menyilaukan tetap tidak aktif untuk beberapa saat sebelum akhirnya meletus. Pada saat itu, pilar api berubah menjadi teratai hijau tua yang besar, membungkus kuali surgawi. Hanli terkejut melihat pemandangan itu. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa Bonsage telah mengingkari kesepakatan mereka dan bermaksud untuk menyimpan kuali surgawi untuk dirinya sendiri. Dengan pemikiran itu, dia segera menyiapkan pita tembaga 5 warna dan menjadi waspada. Namun, adegan berikut menyebabkan Hanli menjadi lega. Tak lama setelah itu, lotus besar diselimuti api biru, menjadi sesuatu seperti cangkang di atas kuali surgawi. Jantung Hanli dengan cepat berdebar, dan wajahnya memerah karena gembira. Dia menghela nafas kagum dengan teknik luar biasa Bonsage dan dengan cepat memerintahkan laba-laba Blojade-nya untuk mengerahkan kekuatan dan daya angkatnya. Dengan teriakan nyaring, jaring yang kencang bergetar hebat saat laba-laba Blojade menarik kuali dengan sekuat tenaga, menghasilkan hasil yang sama sekali tidak terduga. Kuali yang mereka anggap sangat berat terbang ke sisi Hanli seolah-olah tidak berbobot sama sekali. Hanli sangat gembira pada awalnya, tetapi pikirannya kemudian menjadi keras. Tidak berani ceroboh, dia mengangkat tangannya dan menembakkan 2 kabut cahaya, berubah menjadi tali dan melilit kedua pegangan kuali. Dengan tarikan yang berat, kuali itu jatuh sekitar 10 meter di depan Hanli. Hanli agak terkejut melihat betapa mudahnya mendapatkan kuali surgawi. Dia samar-samar merasa bahwa alasan mengapa harta itu begitu mudah diperoleh adalah karena telah dipisahkan dari api es surgawi. Namun, pikiran itu hanya berlangsung sesaat sebelum dilemparkan ke belakang pikirannya. Hanli kemudian menggoyangkan tali, membuat mereka membungkus kuali dan perlahan menyeretnya lebih dekat. Dengan mantra bergumam, tali dengan cepat memudar dan perlahan-lahan menjatuhkan kuali ke tangannya. Kejadian ini berjalan sangat lancar tanpa kecelakaan sedikit pun. Hanli menggosokkan jarinya ke tutup kuali, tidak berani mempercayainya. Kuali surgawi, yang dikenal sebagai harta terpendam nomor 1 di Laut Bintang yang tersebar, sekarang ada di genggamannya. Hanli dengan penuh perhatian menatap kuali mini yang sekarang berukuran kepalan tangan di tangannya ketika sebuah pikiran aneh melintas di benaknya, kuali ini tidak mungkin palsu, kan? Pada saat itu, pikiran Hanli terganggu oleh tawa gila. Haha, dengan api es surgawi, api yin jiwa yang dalam, dan cahaya iblis ilahi menyatu bersama, saya akan dapat mengolah api suci Asura. Saya tidak salah menebak. Haha, jelas itu suara Bonsage tapi suaranya dipenuhi ekstasi. Hati Hanli jatuh dan tubuhnya menjadi dingin. Dia menyipitkan mata ke kuali kecil di tangannya dan kemudian tanpa ekspresi melirik Bonsage.
Apa yang Han Li lihat membuatnya khawatir. Teratai hijau sudah menghilang, muncul Bonsage dengan bola cahaya selebar 1 kaki di tangannya. Pada pandangan pertama, bola cahaya tampak berwarna hijau tua, tetapi setelah diperiksa lebih lanjut, Han Li menemukan api biru menyala di tengahnya. Meskipun lapisan luar berwarna hijau tua menyelimutinya, itu dengan gelisah berkedip dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi yang lebih mencengangkan adalah percikan hitam petir yang memancar dari bola, menghasilkan sedikit guntur di setiap kemunculannya. Ekspresi Han Li berubah. Mungkinkah ini adalah rencana Bonsage selama ini? Sebelum Han Li bisa menyelesaikan pikirannya dan mencari tahu secara spesifik apa yang telah terjadi, Bonsage mulai perlahan berjalan menuju Han Li, berhenti ketika dia berada sekitar 30 meter jauhnya. Tatapannya jatuh ke kuali surgawi yang dipegang erat oleh Han Li. Dengan ekspresi aneh di matanya, dia berkata, "Bagus sekali, sepertinya tidak ada yang salah dengan rencanaku." Ketika Han Li mendengar ini, dia mendengus dan dengan waspada memperhatikan Bonsage dalam diam. Bonsage tersenyum dan dengan santai berkata, "Sepertinya kamu telah menemukan sesuatu. Meskipun saya benar-benar ingin memberi Anda penjelasan, waktu saya sangat terbatas dan Anda akan segera mati, jadi saya hanya memberi Anda kematian yang bodoh." Hati Han Li bergetar. Sangat jelas bahwa Bonsage ingin membunuhnya dan mengambil harta itu. Tidak ingin membuang-buang waktu untuk pertengkaran verbal atau kata-kata yang tidak masuk akal, ekspresi Han Li tenggelam, dan dia berusaha untuk mengambil inisiatif. Dia mengangkat tangannya, dan mengirimkan pita tembaga yang sudah dia siapkan. Dengan kilatan cahaya warna-warni, mereka menghilang tanpa jejak, muncul kembali beberapa saat kemudian untuk menahan leher dan anggota tubuh Bonsage. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.